saya nih adik-adik tidak sabaran lagi mau mengikuti ibadah. Dan ingat loh, waktu ibadah kita harus duduk aman, tidak boleh sambil ngunyah makan-makan. Harus duduk baik, di depannya apa? Di depan laptop, televisi, atau handphone. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk, tunduk kepala, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kami bisa kembali mengikuti ibadah kami dengan baik. Kami percaya semua ibadah kami berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Lagunya Kasih Yesus. Firman Tuhan. Sudah siap? Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya ya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu di hari ini. Berkati kami Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu lalu kakak Neni sudah cerita ya tentang Daud diurapi menjadi seorang raja. Daud itu dipilih sama Tuhan nantinya akan menggantikan Raja Saul memimpin bangsa Israel. Daud ini diurapi oleh seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Benar, Daud mempunyai arti nama yang bagus, yaitu arti nama Daud itu artinya yang dikasihi. Tuhan Yesus mengasihi Daud ya. Oke, di hari ini kakak Desi mau cerita masih tentang Daud ya. Daud dan seorang raksasa. Raksasanya ini siapa ya? Raksasanya ini adalah Goliat. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Ada juga lagunya ya. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Daud dan Goliat ya. Oke, kita lanjut. Pembacaan kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 52. Kakak Desi akan bacakan di ayatnya yang ke-45 ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke, sampai situ ya di ayat 45. Kakak Desi mau cerita ya, Daud ini walaupun sudah diurapi sama Tuhan untuk menjadi seorang raja, dia tetap menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Dia tetap melakukan tugasnya, yaitu mengembalakan domba-domba ayahnya itu bernama Isai. Nah, Daud itu mempunyai kakak-kakak. Daud itu adalah bungsu dari 8 bersaudara. Kakak-kakaknya ini berprofesi atau pekerjaannya itu sebagai tentara bangsa Israel yang mengikuti Raja Saul saat berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Daud itu saat mengembalakan domba tidak ada masalah, tapi ada tantangannya. Pernah ada beruang maupun singa yang mau memangsa domba-domba dari ayahnya. Apakah Daud takut? Tidak, Daud itu tidak takut, malahan Daud itu melawan. Dia melawan singa dan beruang yang mau menerkam, memangsa domba-dombanya. Dia membunuh beruang dan singa itu yang mau menerkam domba-dombanya ya. Kemudian Daud itu saat mengembalakan domba-domba ayahnya ini, dia itu sambil bermain kecapi dan memuji nama Tuhan. Makanya itu Tuhan senang dengan pujian-pujian penyembahan dari Daud. Makanya Tuhan berkenan sama Daud sehingga Daud diurapi menjadi seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul. Pada suatu ketika saat bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, ayahnya Daud, Pak Isai ini, dia menyuruh Daud membawakan bekal makanan kepada kakak-kakaknya Daud di medan perang. Kira-kira perang itu seperti apa? Iya, perang itu sangat apa ya? Sangat kejamnya untuk memperebutkan suatu wilayah. Nah, Daud saat sudah sampai di tempat medan perang itu, dia melihat ternyata bangsa Israel sangat kewalahan melawan bangsa Filistin. Dan saat Daud memberikan makanan kepada kakaknya ini, kakaknya bertanya kepada Daud, "Kenapa kau datang ke sini?" Terus Daud bilang, "Ayah yang menyuruh untuk mengantarkan makanan." Saat itu ada seorang raksasa, kira-kira tingginya itu 3 meter. Raksasa ini dia itu manusia, tapi
tingginya itu tidak seperti manusia, dia sangat tinggi, kira-kira 3 meter ya. Dan bangsa Israel sangat ketakutan melihat raksasa ini. Raksasa ini bernama Goliat, dinamakan Goliat ya. Dia ini maju muncul dengan pakaian yang sangat lengkap, pakaian perang yang sangat lengkap. Dia membawa pedang ya, dia membawa pedang, dia juga membawa perisai dan memakai baju zirah. Yang untuk baju zirah itu seperti baju perlengkapan perang ya. Sedangkan Daud dia melihat, tapi Daud tidak takut, malahan Daud bertemu dengan Raja Saul. Apa kata Daud kepada Raja Saul? Dengarkan baik-baik ya. Dia berkata kepada Raja Saul, karena Daud ini mau ikut membantu bangsa Israel melawan bangsa Filistin, terutama mengalahkan raksasa ini. Daud mengatakan kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tidak gentar, tidak ada rasa takutnya Daud melawan Goliat itu. Kemudian Saul melihat kesungguhan hati Daud. Kemudian Raja Saul mengatakan kepada si Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai Daud. Nah, setelah mendapatkan izin dari Raja Saul, Daud maju melawan Goliat si raksasa ini. Daud walaupun masih kecil, dia tidak ada rasa takut karena dia mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan dia, menyertai Daud. Daud melihat di sekitar sungai itu ada batu-batu kali ya, batu-batu sungai. Daud mengambil 5 batu sungai yang licin, dia ambil, dan kemudian Daud juga punya yang namanya, kalau di zaman sekarang ini kita umpamanya itu seperti katapel ya, tapi di zaman dulu itu namanya umban. Dia punya umban dan dia juga punya batu, 5 batu. Dia mengambil batu kali yang licin dan punya umban. Dia kemudian berjalan mengitari si Goliat raksasa ini, dan si Daud mengambil batu 1 dan menaruhnya di umban. Kemudian dia putar umbannya dan melemparkannya ke dahi si raksasa. Apakah si raksasa tetap berdiri tegak? Tidak ya. Saat dahinya mengenai batu itu, akibat lemparan dari si Daud, raksasa ini jatuh, mati. Dia mati seketika itu juga, adik-adik. Dia tidak pingsan. Walaupun hanya batu kecil itu yang mengenai dahinya, dia langsung mati karena Daud maju berperang melawan Goliat, melawan raksasa ini disertai sama Tuhan. Daud tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut menghadapi Goliat ini. Kemudian bangsa Israel bersorak-sorak maju menyerang bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu sangat ketakutan karena sudah melihat Goliat raksasa ini sudah mati. Mereka kabur pergi, dan bangsa Israel merayakan kemenangannya melawan Goliat, melawan bangsa Filistin ini. Oke adik-adik, dengar ya. Goliat atau raksasa ini dalam hidup kita itu seperti masalah atau persoalan dalam hidup kita. Masalah seperti apa? Kalau seperti adik-adik ya, masalahnya misalnya seperti pelajarannya ada yang adik-adik tidak mengerti, atau saat mengikuti daring tiba-tiba jaringannya hilang, terus pembelajarannya tidak terserap di otak, jadi tidak mengerti. Aduh, ini bagaimana mengerjakannya, itu adalah masalah juga. Tapi adik-adik dengar ya, kalau kita sebelum belajar berdoa, berserah pada Tuhan, meminta
sesuatu sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita apa yang kita mau. Kalau kita berdoa sebelum belajar, Tuhan Yesus akan menyertai kita, membimbing kita biar kita bisa mengerti pembelajaran yang kita pelajari di saat itu. Seperti itu adik-adik. Apapun masalah dalam pembelajaran adik-adik harus ya menyertai Tuhan dalam hidup kita biar kita bisa menang seperti Daud. Dalam cerita ini kita belajar ya, ada beberapa hal dari kisah perjuangannya Daud ini. Kita bisa lihat Daud itu seorang yang sederhana dan taat kepada ayahnya. Kenapa? Walaupun Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, dia tetap mengembalakan domba-domba ayahnya. Dia tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa saya sudah menjadi raja kok, akan menggantikan Raja Saul, buat apa saya mengembalakan domba-domba ayah saya. Tidak, tapi dia tetap taat, tunduk sama perintah ayahnya ya. Kemudian Daud itu juga seorang pemuji, penyembah Allah. Kemudian Daud pintar bermain musik kecapi. Nah, Tuhan Yesus senang berkenan sama Daud karena saat mengembalakan domba-domba ayahnya, dia memuji Allah, memuji Tuhan dengan bermain kecapi, sehingga Allah atau Tuhan sangat senang sama Daud. Kemudian Daud itu yakin sama penyertaan Tuhan. Dan juga Daud tidak kenal takut karena Daud tahu Tuhan itu beserta dengan Daud. Kemudian juga Daud itu mengasihi Tuhan. Kemudian kita harus bisa mengerti ya dari cerita ini, Tuhan itu menyertai kita. Makanya kita harus menyertai Tuhan juga dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ingat adik-adik, sebelum belajar harus berdoa supaya adik-adik bisa memahami, mengerti pembelajaran di hari itu ya adik-adik. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Kita mau menutupnya dengan doa ya. Kita nyanyi dulu satu lagu yang tadi sudah kakak-kakak nyanyikan ya, tentang Daud dan Goliat. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau menutup cerita hari ini dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita di hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa seperti Daud yang selalu menyertakan Tuhan dalam setiap persoalan masalah yang kita atau kami hadapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik luar biasa. Kita sudah menyanyi bersama, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama, dan Kakak Neni percaya adik-adik diberkati dengan cerita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, Kakak Neni juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan dokumentasinya di grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Nah, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Neni mau pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Kami percaya Tuhan,
kami tetap menjadi anak sekolah minggu yang cinta Tuhan dan tetap berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.